Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz dan ustazah yang Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, yaitu ibadah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Cuman yang jadi pertanyaan adalah dalam ketaatan apakah, dalam ibadah apakah kita harus betul-betul beribadah kepada Allah? Dalam ranah apakah kita harus beribadah kepada Allah? Apakah ibadah itu hanya sholat dan zakat saja? Kalau kita berbicara hanya sholat, berapa jam kita melaksanakan sholat dalam sehari? Kalau kita hanya berpuasa, berapa hari dalam setahun kita berpuasa? Mungkin ibadah wajib hanya 30 atau 29 hari, sisanya begitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan ini sering ada dalam diri kita. Kira-kira ibadah itu apa? Sehingga insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syumuliyatul ibadah. Cakupan ibadah itu dalam Islam seperti apa? Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau di dalam kitabnya Al-Ibadatu fil Islam, bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kata beliau, maka dijawablah dengan tadi, bahwa Islam itu adalah, ibadah dalam Islam itu adalah sangat luas cakupannya. Maka beliau mengungkapkan ada 3 cakupan ibadah itu. Yang pertama adalah tashmulud dina kullah, bahwa ibadah itu adalah mencakup semua persoalan agama seutuhnya. Maksud beliau adalah bahwa kalau kita lihat kaitan dengan bab ibadah, maka ibadah dalam Islam itu memiliki cakrawala yang lebih luas, mencakup hal-hal yang memang diwajibkan. Ada ibadah-ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mencakup ibadah-ibadah yang dianjurkan atau an-nadbu atau yang disunnahkan. Dan kadang juga adalah ibadah itu adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka berarti ibadah itu sangat luas. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau bahwa ibadah itu apa? Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup. Qauli ismun jami'un, maka sebuah nama yang mencakup tentang apa? Perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tashmulud dina kullah. Berarti kalau kita berbicara tentang ibadah, maka ibadah itu adalah erat kaitannya dengan apa? Dengan seluruh aktivitas kehidupan kita. Maka kalau kita lihat di sini sekali lagi adalah ibadah ini mencakup tentang persoalan agama seluruhnya, yang wajib, yang sunnah, bahkan sesuatu hal yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, Ustaz dan Ustaz dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berbicara tentang ibadah, maka ibadah kedua itu adalah tashmul hayata kullah. Jadi mencakup seluruh aktivitas kehidupan kita, mencakup kehidupan kita seutuhnya. Maka kalau kita lihat dari dalil-dalil Al-Quran, kalau kita berbicara tentang kehidupan manusia itu ada 5. Satu adalah yang disebut dengan al-a'mal al-ghariziyah, yaitu perbuatan-perbuatan pemenuhan naluri manusia. Yang kedua adalah al-a'mal al-ijtimaiyah, amalan-amalan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah al-a'mal al-ma'isyiyah, yaitu aktivitas amalan kaitan dengan mencari penghidupan, untuk mencari ma'isyah. Kemudian imaratul ardi, memakmurkan bumi. Yang kelima adalah iqamatul din, menegakkan agama. Tapi kita lihat sekarang al-a'mal al-ghariziyah, yaitu untuk memenuhi kaitan dengan naluri manusia. Ya. Al-a'mal al-ghariziyah ini misalnya, kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, disebutkan dari Abi Dzar Al-Ghifari, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, kata beliau, ada orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, enaknya orang kaya mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Kami sholat, mereka sholat. Kami sahur, mereka sahur. Ketika mereka bersedekah, ketika mereka menjalankan ibadah haji, kami tidak bisa karena mereka memiliki harta sedangkan kami enggak. Maka Rasul memberikan motivasi kepada para sahabat ketika itu. Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian peluang-peluang untuk bersedekah? Tasbih sedekah, kemudian takbir sedekah, tahmid sedekah, kemudian juga tahlil sedekah. Artinya berzikir kepada Allah itu termasuk sedekah. Menyuruh orang lain melakukan kebaikan sedekah, mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran sedekah.
Kemudian kaitan dengan al-amal al-ghaliziyah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kata Rasulullah, dan ya, pada persetubuhan pun tadi, melakukan hubungan suami istri itu pun termasuk sedekah. Para sahabat heran ketika itu. Qalu ya Rasulullah, ayat yahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, kami melampiaskan syahwat kami dengan pasangan kami, apakah kami akan mendapatkan pahala? Apa kata Rasulullah? Rasul menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin. Bagaimana pendapatmu jika kamu melampiaskan syahwatmu dalam sesuatu hal yang diharamkan? Akana alih biha wijrun, bukankah engkau akan mendapatkan dosa? Kata Rasul, fakadzalika law wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka kalau kamu melaksanakannya dalam suatu hal yang dibolehkan, maka itu akan mendapatkan balasan. Artinya al-amal al-ghaliziyah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini termasuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah al-amal al-ijtimaiyah, yaitu ibadah-ibadah yang kaitan dengan hubungan sosial. Ya. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salati was sadaqah. Moga saya informasikan kepada kalian satu amalan, yang mana amalan itu lebih baik daripada saum, lebih baik daripada salat, dan lebih baik daripada sedekah. Islahu dzatal bain fa inna fasada dzatal bain hiyal haliqah. Kata Rasulullah adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Karena sesungguhnya melaksanakan, karena merusak hubungan adalah merupakan memangkas agama. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Ini kalau kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata al-amal al-ijtimaiyah. Kemudian Rasul juga mengatakan, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal yakhudhu bir rahmati hatta yajlis, maka orang tersebut tetap merendam diri dalam rahmat Allah sampai dia duduk. Fa idza jalasa yaghtama fiha, jika dia duduk maka dia tenggelam atau menyelam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini al-amal al-ijtimaiyah, hubungan-hubungan sosial. Bahkan kata Rasul dalam sebuah hadis, Rasul menyampaikan, aku melihat orang yang bersukaria dengan surga hanya karena memotong sebuah pohon di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Ini adalah kaitan dengan al-amal al-ijtimaiyah, dan masih banyak lain adalah kaitan dengan al-amal al-ijtimaiyah. Artinya kalau kita berbicara tentang amal soleh, ibadah itu adalah mencakup kehidupan kita seutuhnya. Kemudian al-amal al-ma'isyah, yaitu kegiatan-kegiatan untuk mencari nafkah, mencari kehidupan kita, itu pun termasuk ibadah. Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ketika itu Ka'ab bin Ujrah melihat seorang laki-laki yang gagah perkasa, kuat orangnya. Kemudian ketika dilihat tersebut, maka mereka mengatakan, seandainya kekuatan ini digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Karena orang ini sedang bekerja untuk mencari nafkah keluarganya. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang keluar untuk menafkahi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah. Kemudian seandainya wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi, dia dia keluar mencari nafkah untuk kebutuhan kedua orang tuanya, maka dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian bagi seandainya dia juga keluar untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluar untuk mencari nafkah kebutuhan dirinya supaya tidak meminta-minta, maka dia pun sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita lihat di sini, ternyata aktivitas pekerjaan kita itu pun termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya pekerjaan kita ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, jika pekerjaan dilakukan itu adalah sejalan dengan ajaran Islam. Ya kalau ada, naudzubillah min dzalik, yang ada orang melakukan prostitusi, ya kan saya juga bekerja untuk mencari nafkah, ya tentu ini kan tidak sejalan dengan aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah disertai dengan niat yang ikhlas. Jadi kalau kita mencari nafkah, niatkan niat kita yang ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan kita juga harus dikerjakan dengan ihsan dan itqan. Pekerjaan kita harus dilaksanakan secara rapi, teliti, teliti, profesional. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik dalam segala hal. Ustaz dan Ustazah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, dan jangan sampai ibadah yang kita lakukan, mencari nafkah yang kita lakukan karena bagian dari ibadah, melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk aktivitas pekerjaan kita. Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau mengungkapkan, kata beliau, apabila seorang muslim telah memelihara perkara-perkara tersebut, maka dia sesungguhnya melakukan usaha dan pekerjaan itu dinyatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-a'mal al-ma'isyiyah ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat adalah, kalau lihat di sini adalah imaratul ardi. Bagaimana kita memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi ini sesungguhnya bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkapkan dalam surat Hud ayat 61, huwa ansha'akum minal ardi. Dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Fastaghfiru, maka hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, summa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku itu adalah maha dekat lagi memenuhi semua permintaan. Dr. Ustaz At-Tabiq Lutfi hafizahullah, di dalam satu tulisannya beliau mengungkapkan kaitan dengan ayat ini. Kata beliau, Al-Imam Al-Alusi, beliau mengutip perkataan Al-Imam Al-Alusi. Kata beliau bahwa ayat ini, surat Hud ayat 61 ini, dijadikan dalil akan kewajiban memakmurkan bumi sesuai dengan kemampuan dan peran kita sebagai orang yang beriman. Apa yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan bumi ini? Sedangkan menurut Al-Imam Ibnu Ashur, di dalam tafsirnya kata beliau, isti'mar sinonim kata i'mar, yang artinya adalah aktivitas meramaikan bumi dengan penataan bangunan, pelestarian lingkungan, dengan menanam pohon, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Bayangkan, Ustaz dan Ustaz Allah Subhanahu wa taala. Artinya memakmurkan bumi itu bisa dengan apapun. Bagi yang ahli syariat, ahli agama, ayo bagaimana kita menjalankan aturan Allah. Bagi yang ahli biologi, ahli fisika, kimia, ekonomi, dan lain sebagainya, untuk memakmurkan bumi bagaimana? Ramaikan bumi itu dengan dengan keahlian masing-masing, tapi tujuannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf beliau mengatakan, beliau mengabadikan kisah tentang raja-raja Parsi yang sepanjang pemerintah mereka banyak membuat sungai dan menanam pohon sehingga mereka diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa? Ini adalah orang-orang yang memakmurkan bumi. Jadi kata Syekh Az-Zamakhsyari mengungkapkan ayat ini berbicara tentang tadi. Sehingga apa? Sehingga oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman tentu tugas kita adalah bagian dari ibadah adalah memakmurkan bumi. Ya, kalau di Kota Bandung ada istilah buruan saya gitu ya. Ini kan bagian daripada bagaimana kita memakmurkan bumi. Memanfaatkan pekarangan di sekeliling kita untuk apa? Untuk imaratul ardi, untuk memakmurkan bumi. Kemudian bahkan Rasul memotivasi kita semuanya. Seandainya besok hari kiamat kalian itu punya benih, kalian itu punya tunas, tanam. Ini menunjukkan bagaimana kita pentingnya memakmurkan bumi. Kemudian yang berikutnya adalah iqamatuddin, yaitu dengan kita menegakkan agama. Sebagai bagian dari ibadah, sangatlah jelas karena yang dimaksud dengan menegakkan agama adalah berarti menegakkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat usul, cabang, termasuk juga furu, termasuk usul, pokok, dan furu, cabang dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita berusaha untuk menerapkan nilai-nilai syariat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Ustaz Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara tentang ibadah ini adalah tashmulu al-qiyadil bashari kullah. Maka yang namanya ibadah itu adalah mencakup esensi manusia seutuhnya. Kan kalau kita lihat manusia itu terdiri dari hati, terdiri juga dari akal, kemudian terdiri juga dari fisik kita. Maka kita bisa melakukan ibadah-ibadah ini. Hati kita bagaimana ibadahnya? Dengan kita selalu takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini kan bagian dari ibadah hati. Akal kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara kita tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Mungkin bagi ustaz dan ustazah yang mengajar ilmu-ilmu sains, coba tafakuri. Ini kan bagian daripada itu. Maka inna fi khalqis samawati, artinya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Maka ini adalah amal, itu ibadah kaitan dengan akal kita. Kemudian yang ketiga adalah betul apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi Al-Jawari, maka termasuk juga adalah aktivitas yang dilakukan oleh fisik kita. Ustaz dan ustazah Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah kalau kita berbicara tentang ibadah yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Al-Ibadatul fil Islam. Bahwa kesimpulannya adalah bahwa yang namanya cakupan ibadah itu adalah syumuliyatul ibadah, itu adalah yang pertama adalah tasmulud dinillah. Ibadah itu mencakup seluruh ajaran agama. Baik itu yang wajib, sunnah, termasuk juga yang mubah. Kemudian ibadah juga tasmulul hayatakullah. Maka ibadah juga mencakup kaitan dengan kehidupan manusia seutuhnya. Baik kaitan dengan al-amal al-ghariziyah, kaitan dengan pemenuhan insting kita, pemenuhan kebutuhan biologis kita. Al-amal al-ijtimaiyah, kaitan dengan sosial. Al-amal al-ma'isyah, kaitan dengan bagaimana kita bekerja, mencari nafkah. Imaratul ardi, memakmurkan bumi. Kemudian juga ada iqamatuddin, dengan menegakkan agama ini. Kemudian ibadah juga adalah tashmulul kiyanul basyari kullah. Maka itu pun mencakup esensi manusia seutuhnya, yaitu manusia mencakup kaitan dengan akal, kaitan dengan hati, dan kaitan dengan isi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah seperti ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.